Hai Sobat Sahaja, sejak bulan Mei 2020 ini ada satu istilah yang sangat terkenal yaitu new normal, dan istilah ini muncul karena pandemi COVID-19 dihadapi oleh seluruh dunia. Virus ini harus dihadapi dengan berbagai cara agar manusia tetap produktif. Salah satunya adalah dengan proses pembiasaan perilaku baru. Profesor Hamdi, seorang guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengatakan di dalam tulisannya yang ditulis di Media Indonesia 29 Mei 2020 bahwa untuk membentuk tatanan baru yang disebut tatanan hidup baru bersama COVID-19 ini diperlukan satu social behavior engineering atau rekayasa sosial, rekayasa perilaku sosial. Di dalamnya perlu pemahaman tentang risiko dengan sangat baik. Selain itu juga motivasi yang kuat agar perilaku ini benar-benar dilakukan tanpa merasa terganggu. Membiasakan perilaku yang baru disebut habituasi. Dan prinsip kesahajaan menekankan bahwa habituasi ini sejalan dengan kearifan untuk beradaptasi. Hal ini pernah dibahas di dalam video sebelumnya. Tanaman beradaptasi dengan cara mencari sinar matahari. Dia juga bisa berevolusi untuk bertahan hidup. Hal lain adalah ketika kita melakukan proses penanaman dengan teknik hidroponik, di mana media yang dipakai tidak lagi tanah tetapi air. Tetapi untuk itu perlu kedisiplinan untuk bisa menjaga bahwa media ini tetap sehat, tetap bersih, dan memiliki mineral yang cukup untuk menghidupi tanaman tersebut. Sedangkan buku The Power of Habit yang ditulis oleh Charles Duhigg menekankan bahwa di dalam proses habituasi itu ada faktor yang harus ditemukan, yaitu faktor ngidam. Faktor ngidam ini adalah faktor di mana orang sangat menginginkan untuk dialami pada rutinitas. Hal ini bisa dipindahkan dari rutinitas lama ke rutinitas baru supaya kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang benar-benar enjoy untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Hamdi, bahwa faktor ngidam ini bisa dijadikan faktor motivasi atau pendorong utama terbentuknya tatanan perilaku sosial yang baru. Seorang pedagang biasanya mendapatkan faktor ngidam dengan mendapatkan keuntungan yang besar ketika dia berjualan offline. Keuntungan yang besar ini bisa dipindahkan dengan tatanan yang baru, yaitu berjualan dengan cara online. Tetapi untuk itu memang perlu keterampilan dan disiplin yang baru. Penerapan kebiasaan baru sebetulnya bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang memang benar-benar baru karena kita terbiasa melakukannya. Anda tentu ingat peristiwa 9 September yang membuat orang kemudian terbiasa dengan perlakuan untuk pemeriksaan yang ketat di mana-mana. Demikian juga dengan penggunaan batik sebagai baju resmi. Pada awalnya batik tidak dianggap sebagai sesuatu yang cocok untuk pakaian-pakaian resmi. Tetapi kemudian ada norma baru yang berubah, di mana batik kemudian menjadi pakaian kebanggaan sebagai pakaian resmi. Artinya, di dalam pembiasaan baru perlu ada pemberian nilai-nilai yang penting terhadap hal-hal baru. Di dalam pembiasaan baru, apa yang bisa dijadikan nilai penting? Atau makna penting yang kemudian menjiwai dari pembiasaan baru ini? Saya berpendapat bahwa ketika kita memiliki kesadaran akan risiko, kemudian kebanggaan bahwa kita bisa meminimalkan risiko penularan, ini bisa menjadi nilai baru atau norma baru. Rasa bangga untuk kita bermakna ketika mampu untuk memutus rantai penularan, itu bisa menjadi faktor ngidam yang baru yang dimasukkan di dalam tatanan kehidupan baru bersama COVID-19. Jika kita menggunakan analogi ngidam yang sama tadi, maka penanaman secara hidroponik itu membuat seseorang ngidam untuk mendapatkan sayuran yang sehat. Ganjarannya adalah hidup yang sehat, hidup yang nyaman, dan hidup yang aman. Di dalam THC ini atau kebiasaan baru ini, maka ganjaran yang kita dapatkan adalah keseimbangan baru,
yaitu kenyamanan hidup bersama orang yang saling menjaga kita untuk tetap sehat dan namun tetap produktif. Di dalam prinsip kesahajaan, untuk menjadi bermakna dan mampu beradaptasi adalah seni untuk menikmati hidup. Salam sahaja.